Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal yawm insyaallah sanuwasil qira'atana fi syarhil waraqat fi usulil fiqh li ma'ali Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib. Wa nahnu al-an mazilna fi mabhathin an al-mujmal al-mubayyan atau an al-ijmal wal bayan. Kita masih di pembahasan tentang al-mujmal dan al-mubayyan. Bahwasanya sudah kita katakan pengertian dari al-mujmal adalah ma yaftakiru ilal bayan, yang butuh kepada suatu penjelasan karena dia masih berbentuk umum. Kemudian al-bayan itu lawannya, yaitu mengeluarkan sesuatu dari yang samar-samar menjadi jelas. Itu sudah kita ambil, ya. Jadi sudah kita katakan di awal bahwasanya al-kalam inda al-usuliyin, ifham hadza jaidan, al-kalam inda al-usuliyin yang qasimu ila thalathati aqsamin. Ya, al-kalam al-mufid. Al-kalam al-mufid inda al-usuliyin yang qasimu ila thalatha. Al-mujmal, al-zahir, wa an-nas. Al-mujmal, al-zahir, wa an-nas. Al-mujmal, ya, qad takallamna anhu wa huwa ma yaftakiru ilal bayan. Summa al-zahir. Al-zahir huwa bimana ar-rajih. Al-zahir huwa bimana ar-rajih. Jadi misalkan ada suatu lafaz, dia mengandung dua makna, mengandung kemungkinan dua makna dan dua-duanya sama-sama benar, akan tetapi mana yang pertama lebih kuat dari yang kedua, maka mana yang lebih kuat itu dinamakan al-zahir. Ya. Kalau kedua-duanya sama-sama kuat bagaimana? Kalau kedua makna yang dikandung lafaz tersebut sama-sama kuat, maka itu yang dinamakan al-mujmal. Kemudian an-nas apa? Ya. Kalau an-nas itu sendiri adalah lafaz yang dia tidak mengandung kecuali hanya satu makna saja. Yang sudah kita katakan kemarin bahwasanya lafaz itu dibagi menjadi dua. Ya. Kalau hanya mengandung satu makna itu dinamakan nas. Kalau mengandung dua makna, ya kita lihat dari dua makna tadi ada yang lebih kuat apa tidak. Kalau ada yang lebih kuat, maka yang lebih kuat itu kita namakan al-zahir atau ar-rajih. Ya. Kemudian kalau kedua-duanya sama-sama kuat bagaimana? Kedua-duanya sama-sama kuat, maka kita katakan itu disebut al-mujmal. Jadi al-mujmal itu adalah, ya, kalau kedua makna itu sama-sama kuat, atau pengertian lain yang sudah kita bahas di kitab ini adalah ma yaftakiru ilal bayan, yang butuh kepada bayan. Kenapa butuh kepada bayan? Karena kedua-duanya maknanya sama-sama kuat. Bayangkan kalau maknanya lebih dari 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke pengertian an-nas. Ya, pengertian an-nas selesai dari pengertian al-bayan, masuk ke pengertian an-nas. Wal mubayyin huwa an-nas. Pengertian yang pertama yang disebut dengan mubayyin itulah yang dimaksud dengan an-nas. Mubayyin, apa yang dimaksud dengan mubayyin? Ma yahsulu bihil bayan wa huwa ma yahsulu bihi al-bayan. Yang dengannya kejelasan itu kita dapatkan. Jadi mubayyin kalau kita jelaskan ke bahasa Indonesia artinya penjelas, yang fungsinya untuk menjelaskan sesuatu yang mujmal. Si penjelas itu dinamakan mubayyin, atau nama lainnya adalah an-nas. Dan an-nas itu dibagi menjadi dua, Al-Quran dan As-Sunnah, al-qaul wa al-fi'l. Ya. Meskipun di sini disebutkan wa zahiruhu anal fi'la la yaqa'u bihi bayan. Zahirnya bahwasanya fi'il itu tidak bisa memberikan kejelasan pada sesuatu yang mujmal. Wa laisa kadzalik. Akan tetapi pensyarah mengatakan enggak seperti itu. Ya, fi'il itu juga bisa memberikan makna al-bayan. Ya, kama satara fi badil amtilah wa sayati fi babil afal. Nanti kan kita bahas setelah bab ini, setelah bab satu bab setelah bab ini tentang af'alu ashabus syariah.
Taib. Terakhir kemarin kita ambil di sini wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas itu dia hanya satu saja maknanya. Lamma arrafal mujmala, setelah Imam Juwaini mengartikan apa itu mujmal, wa arrafal bayana, Imam Juwaini juga menyebutkan apa itu al-bayan, dzakara an-nassa. Maka sekarang Al-Imam Al-Juwaini menyebutkan apa itu nas. Kenapa disebutkan sekarang nas ini? Li'annahu huwal mubayyin lil mujmal. Karena dialah yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang mujmal. Ya. Kita sudah tahu mujmal itu apa, maka sekarang kita harus tahu apa sesuatu yang merubah mujmal itu menjadi mubayyan. Itulah an-nas. Dan nas secara bahasa ibaratun al-zuhur. Al-zuhur jelas. Wa minhu sumya kursil arusa minassatan. Itulah kenapa kursi pengantin itu dinamakan minassah. Kenapa? Karena jelas zuhur, menonjol dari yang lainnya. Ya, berada di atas panggung misalnya. Itu secara bahasa. Wan nasu istilahan. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan nas adalah ma la yahtamil illa ma'nan wahidan, tadi sudah di atas. Ya, ma ailab la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nah, contohnya kata Muhammadun Rasulullah. Ini mengandung hanya satu makna saja. Ini namanya nas. Ya, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, kalau ada yang mengatakan selain itu maka dia telah menyelisihi nas yang sharih seperti ini. Baik. Kemudian pengertian nas yang kedua, wakila. Kalau dikatakan wakila itu berarti pendapat yang lain, ya. Pendapat yang lain yang bukan pendapat yang dipilih oleh si penulis. Jadi kalau antum ketemu ada satu pengertian, kemudian wakila sebutkan pengertian yang lain, nah, berarti pengertian yang pertama itu yang dipegang sama penulis. Setelah kata wakila itu pengertian yang tidak dikuatkan oleh penulis, ya, yang ingin dibantah oleh penulis. Pengertian nas yang kedua adalah ma ta'wiluhu tanziluhu. Lafaz yang takwilnya adalah tanzilnya. Takwil itu tafsir, ya. Takwil itu sama dengan tafsir secara bahasa. Tanzil itu turunnya ayat Al-Quran. Di mana bimujarrad nuzulu hadzal lafz yufhamu ma'nahu. Jadi maksud dari ma ta'wiluhu tanziluhu adalah ayat itu atau lafaz tersebut dengan turunnya saja, nah, dia sudah jelas, nggak perlu ditakwil. Ya, tulis saja di situ ma ta'wiluhu tanziluhu, artinya tidak perlu ditafsirkan karena maknanya sudah ketahuan dengan dia turun gitu. Ayat itu turun langsung paham itu maknanya. Gitu. Misalkan di surat Al-Baqarah Allah katakan qalu innamal bai'u mithlu riba. Ya, orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Dan Allah katakan bahwasanya al-bai' itu tidak sama dengan riba. Berarti di situ ayat itu dinamakan nas. Ya, ayat itu dinamakan nas. Kenapa? Karena maknanya sudah jelas bahwasanya di situ Allah menafikan adanya kesamaan antara jual beli dan riba. Allah menafikan adanya kesamaan antara jual beli dan riba. Maka dengan turunnya ayat tersebut sudah cukup untuk menjadi dalil bahwasanya jual beli dengan riba itu beda. Tidak perlu kita mendatangkan ayat yang lain atau hadis-hadis Nabi yang lain untuk menjelaskan makna ayat tersebut. Nah, ayat-ayat yang seperti inilah yang dinamakan dengan al-mubayyin atau an-nas. Ya. Kalau ada ayat yang lain yang semisal dengan ayat tersebut dan dia mujmal, maka ayat ini disebut mubayyin. Tapi kalau tidak ada, maka dia berdiri sendiri dinamakan an-nas. Hadza ta'rifun akhar lin-nas. Wa qawluhu ta'wiluhu ay hamluhu ala ma'nah wa fahmil muradi minhu. Ta'wil itu artinya membawa kepada makna aslinya. Dengan tujuan untuk memahami tujuan dari, ya, dengan tujuan untuk memahami makna dari lafaz tersebut. Tanziluhu ay bimujarradi nuzulihi yufhamu makna. Bimujarrad nuzulihi, dengan turunnya saja. Mujarrad itu faqat, ya. Dengan turun saja yufhamu maknahu, dipahami maknanya. Maksudnya apa? Ayat Al-Quran itu turun, sudah turun ini. Ya, langsung dipahami maknanya. Wala yatawaqqafu fahmul muradi ala ta'wilin ay ala tafsirin. Dan untuk memahami maksud dari ayat tersebut kita tidak butuh la yatawaqqaf, tidak butuh kepada ta'wil atau tafsir. Li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Karena dia mengandung hanya satu makna saja. Dia tidak ada kemungkinan makna lebih dari satu.
Kalau maknanya sudah jelas, nggak perlu kita mencari penjelas begitu. Ya, kalau maknanya sudah jelas, tidak butuh kita kepada penjelas. Sebenarnya sebagaimana kaidah di dalam nahwu, ya, al-ma'ruf la yu'arraf atau al-ma'rifah la tu'arraf. Ya, sesuatu yang ma'rifah nggak bisa dimakrifahkan lagi. Sesuatu yang jelas nggak bisa diperjelas lagi. Ya. Wa ta'riful awwalu alladzi dzakarahu al-musannifu adaqqu min hadza. Dan pengertian yang pertama yang disebutkan oleh Imam Juwaini adaqqu. Adaqqu ini isim tafdhil dari kata daqiq. Ya, lebih dalam, lebih terperinci. Terperinci ya. Pengertian yang pertama itu lebih terperinci dari pengertian yang keduanya. Mana pengertian yang pertama? Pengertian yang pertama itu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang dipegang oleh penulis. Kenapa pengertian yang pertama lebih terperinci? Li'anna hadza qad yadkhulu fihi adh-dhahir. Karena pengertian ma ta'wiluhu tanziluhu itu bisa jadi zahir juga masuk ke dalam pengertian ini. Dan syarat sebuah pengertian dikatakan pengertian yang bagus adalah dia cakupannya luas tapi hanya sebatas tema yang dibicarakan, tidak mencakup hal di luarnya. Kalau ma ta'wiluhu tanziluhu ini terlalu luas cakupannya. Sampai-sampai nas di sini masuk, zahir juga masuk. Nah, maka ini pengertian yang kurang tepat. Karena zahir juga bisa masuk ke situ. Baik. Li'anna hadza qad yadkhulu fihi adh-dhahir. Apa itu zahir nanti akan ada di bab selanjutnya ya. Li'annahu bimujarradi sama'ihi yufhamu minhu ma'nahu. Karena zahir itu dia makna yang paling kuat ya. Zahir itu makna yang paling kuat, kurang lebih seperti itu. Karena cukup dengan mendengar saja kita bisa paham maknanya yang zahir itu. Min ghairi ihtiyajin ila syai'in akhar, tanpa butuh kepada hal yang lain. Wa in ihtamala ghairahu marjuhan. Ya, meskipun ada kemungkinan yang lain. Rajih itu pasangannya marjuh ya. Rajih itu yang kita kuatkan. Tentu mengatakan ini adalah pendapat yang rajih. Berarti ada pendapat yang marjuh. Yang rajih itu yang antum kuatkan. Yang marjuh itu berarti yang antum anggaplah lemah. Gitu ya. Kalau ada para ulama mengatakan ini pendapat yang rajih, berarti ada lebih dari satu pendapat di situ. Gitu ya, pahami istilah seperti itu. Baik. Wali'anna hadza ta'rif yush'iru bi anna an-nassa fihi ta'wilun wa laysa kadzalik. Dan pengertian ini juga membuat kita mengira bahwasanya nas itu ada di dalamnya adalah ta'wil wa laysa kadzalik. Ya. Karena di pengertian tadi ma ta'wiluhu tanziluhu. Ya. Berarti nas itu bisa ditakwil. Ada nas yang bisa ditakwil, ada yang tidak bisa ditakwil. Yang tidak bisa ditakwil itu yang dimaksud dengan nas di sini, yang sedang kita bahas ini. Nah, itu kalau kita sampai berpikir seperti itu, berarti pengertian ini salah. Pengertian ini membuat kita berpikir bahwasanya nas itu ada takwilnya, walaysa kadzalik, dan nas itu nggak bisa ditakwil. Ya, hukum takwil sendiri nanti akan kita ambil di bab qiyas, ya. Apa hukum takwil ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi secara terperinci insyaallah akan kita ambil di babnya nanti. Baik. Walaysa kadzalik, enggak seperti itu. Nas itu tidak bisa ditakwil karena nas itu maknanya sudah jelas, satu maknanya. Kalau sesuatu yang sudah jelas maknanya, ngapain lagi ditakwil? Qauluhu wa huwa mushtaqun min minassatil arus wa huwa al-kursi yushiru bidzalika ila anna an-nassa fi wuduhihi yushbihu al-arus al-jalisata ala murtafi'in la takhfa ala ahadin. Kenapa diserupakan an-nas itu dengan kursi pengantin? Secara bahasa ya, pengertian secara bahasa. Penulis ingin menyebutkan bahwasanya nas itu saking jelasnya mirip seperti jelasnya seorang pengantin yang duduk di atas kursi pelaminan, ya, tidak tersembunyi atas tamu undangan. Wala yahtamilu an takuna ghayraha hiya. Fakadzalika an-nas fi dhuhurihi alladhi la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Wadh-dhahir anna al-murada biqoulihi wa huwa mushtaqun min minassatil arus al-ishtiqaq al-ma'nawi. Mushtaqun itu artinya diambil dari kata minassah. Ya, diambil dari kata minassatil arus, minassah dari kata nas ya. Ya, jadi mushtaq di sini atau istiqaq ini namanya istiqaq maknawi, dari ya, pengambilan dari sisi makna saja. Insyaallah paham untuk makna mushtaq ya. Misalkan masjid itu mushtaq dari kata sujud. Ya.
Madrasah itu mustaq dari kata dars, ya. Talib itu mustaq dari kata talaba, dan seterusnya. Ya, itu namanya mustaq lafzi. Di sini mustaq manawi namanya. Wa huwa ishtirakuhuma fil madah. Ya. Apa dimaksud istiqaq maknawi? Ishtirak dalam madah, ya. Keserupaan dalam madah. Madah artinya penyusun. Wahia madatun nas, yaitu kata nas, nun sod. Di kata minasah ada nun dan sod. Ya, berarti sama madahnya. Ya, sama madahnya. Kalau antum katakan masjid dengan sujud itu sama madahnya. Karena huruf-huruf yang ada di kata sujud, ya, sajada itu ada di kata masjid. Ya, madahnya sama. Madah itu artinya penyusun. Alladzi ma'nahu al-irtifa' wa dhuhur. Yang mana madah an-nas. An-nas itu kalau antum buka di kamus-kamus misal Lisanul Arab, Mu'jamul Wasit, itu antum akan temukan maknanya adalah al-irtifa' wa dhuhur. Itu karena diambil dari istiqaq ma'nawi, la al-istiqaq al-istilahi. Ya, karena kalau kita lihat dari al-istiqaq al-istilahi, berarti tinjauan bahasa di sini. Li'anna minassah bi kasril mim isim ala. Minassah, ya, kalau dikasrohkan huruf mimnya itu namanya isim ala. Ya, mif'al atau mif'alun. Mif'alun itu kan wazan isim ala. Mushtaqun minal masdar wa huwa an-nas. Masdarnya adalah an-nas. Ya, an-nas itu masdar. Dari kata an-nas diambil kata minassah. Wa laysa an-nas mushtaqun minha. Jadi enggak kebalik ya, bukan nas diambil dari kata minassah. Tapi dari nas lah diambil kata apa tadi? Mushtaq minal masdar wa huwa an-nas. Wa laysa an-nas mushtaqan minha. Ya, bukan nas yang diambil dari kata minassah. Li'annal masdar la yushtaqu min ghairihi 'ala sahih. Ini kaidah bahasa ya. Ini entah kenapa disebutkan oleh pensyarah di sini, sebenarnya tidak penting. Li'annal masdar la yushtaqu min ghairihi, karena masdar tidak diambil dari yang lain. 'Ala sahih menurut pendapat yang kuat dari kalangan para ahli lughah. Bal yushtaqu ghairuhu minhu. Bahkan yang lain diambil darinya. Masdar itu asal kata dalam bahasa Arab. Makanya bab pertama dalam kitab-kitab nahwu, ya, kitab-kitab mutaqaddimin, ya, itu adalah bab tentang masdar pertama kali. Ya, kalau antum buka kitab-kitab mutaqaddimin, itu ada 2 bab yang paling awal dijelaskan. Pembahasan pertama tentang ta'ajjub, ya. Sighah atau fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajub karena sebabnya pertama kali nahwu itu disusun karena kesalahan dalam ta'ajub. Ketika putrinya Abul Aswad ad-Du'ali itu ya, antum tahu kisahnya. Ketika mengatakan ma'ajmalas samai, ya. Nah, dari situ asalnya, maka kemudian kitab-kitab nahwu disusun bab pertamanya adalah tentang bab at-ta'ajjub. Kitab-kitab yang lain juga ada, dia menyusun dengan bab pertama adalah bab al-masdar. Pertimbangannya ada masing-masing. Ya. Pertimbangan kenapa mereka mengawali dengan bab al-masdar, karena asal kata-kata yang lain dalam bahasa Arab itu adalah dari pembahasan tentang masdar. Tapi kalau kitab-kitab yang antum pelajari, misal Jurumiyah, ya, Alfiyah dan sebagainya, itu pembahasan yang pertama itu adalah tentang kalam, ya, pembahasan tentang kalam, tentang kalimah, isim, fi'il, huruf, yang itu diawali. Itu perbedaan antara kitab-kitab yang disusun ulama dahulu. Ulama dahulu kitab-kitabnya agak lebih sulit dipahami ya, karena susunan materinya seperti itu. Baik, Allah Ta'ala alam. Nah, itu pembahasan tentang al-mujmal dan al-mubayyan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang al-zahir wal mu'awwal, di sini ada satu kaidah yang penting sekali, tapi sayangnya tidak disebutkan oleh pensyarah di sini, yaitu kaidah tentang la yajuzu ta'khiru al-bayan waqtal hajah. Waqtal hajah. Tidak bolehnya mengakhirkan bayan ketika dibutuhkan. Ya, ketika umat butuh kepada bayan, penjelasan, maka penjelasan tersebut tidak boleh diakhirkan. Ya, jadi jumhur al-usuliyin mengatakan la yajuz ta'khirul bayan waqtal hajah. Tidak boleh kita mengakhirkan bayan ketika sedang dibutuhkan. Ya, ketika sedang dibutuhkan, bayan itu harus dijelaskan. Sesuatu yang mujmal itu nggak boleh dibiarkan begitu saja. Karena juga
sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya laisa fil kitabi was sunnah mujmalun illa qad buyyina. Nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu sesuatu yang mujmal kecuali sudah dijelaskan semua sama Nabi. Ya, itu kaidahnya. Tidak ada yang mujmal sekarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sudah dijelaskan sama Nabi. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Kemudian kaidah yang ini la yajuzu ta'khirul bayan waqtal hajah atau an waqtil hajah. Artinya adalah tidak boleh kita mengakhirkan penjelasan sesuatu yang mujmal ketika dibutuhkan. Ketika sedang dibutuhkan. Tapi kalau sedang tidak dibutuhkan boleh. Hukum asalnya boleh. Baik. Itu dia. Anda tidak jelaskan panjang lebar pengertian dari kaidah ini. Ini tugas antum nanti cari pembahasan yang berkaitan dengan kaidah ini. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Antum buka kitab-kitab, ya, belajar mencari pembahasan tertentu dari kitab yang banyak, ya, kitab yang tebal, untuk berusaha cari pembahasan yang berkaitan dengan kaidah ini. Kemudian tugas antum nanti sebutkan contohnya kapan ta'khirul bayan itu boleh. Ya, kita katakan tidak boleh ta'khirul bayan an waqtil hajah, tapi ada beberapa kondisi ta'khirul bayan itu diperbolehkan. Ya, dan kenapa ta'khirul bayan an waqtil hajah tidak diperbolehkan oleh jumhur? Itu sebutkan alasan-alasannya nanti. Ya, cari pembahasannya nanti, kemudian share apa yang antum sudah dapatkan di grup biar yang lainnya bisa mendapatkan faedah dari apa yang sudah antum pelajari. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Baik. Sekarang al-zahir wal mu'awwal. Al-zahir wal mu'awwal. Jadi sudah kita katakan bahwasanya al-mabahis al-lafziyah, pembahasan-pembahasan usul fikih yang berkaitan dengan lafaz, ya, berarti ada menyerempet ke nahwu dikit. Ya, pembahasan yang menyerempet ke nahwu dalam usul fikih itu ada 10. Ya. Kita sudah ambil al-amru, an-nahyu, al-am wal khas, al-mutlaq wal muqayyad. Kemudian tadi al-mujmal, al-mubayyan. Sekarang terakhir al-zahir wal mu'awwal. Ya, ini adalah pembahasan yang terakhir, yang ke-9 dan yang ke-10, al-zahir dan al-mu'awwal. Baik. Wal-zahir ma tahtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Yang namanya zahir itu isim fa'il, ya. Isim fa'il. Mahtamala amrain, satu lafaz yang mengandung dua hal. Mengandung dua makna maksudnya. Ya, mengandung dua makna atau lebih bisa, tapi kita ambil yang dua dulu. Jadi suatu lafaz yang mengandung dua makna, ahaduhuma azharu, salah satu dari kedua makna tersebut lebih jelas dari yang lain. Yang jelas itulah dinamakan zahir. Wa yu'awwalu zahiru bid-dalil. Dan zahir itu bisa ditakwil. Yu'awwalnya ditakwil, ya. Ditafsirkan, diperincikan. Bid-dalil, dengan dalil. Wa yusama az-zahiru bid-dalil. Nah, kalau ada sesuatu yang zahir, dia menjadi zahir, ya, dengan ditakwil menggunakan dalil, maka dia dinamakan az-zahir bid-dalil. Apa maksudnya? Akan kita lihat sekarang. Az-zahiru lughatan al-wadih. Az-zahir secara bahasa artinya adalah al-wadih. Itulah kenapa waktu zuhur dinamakan waktu zuhur, karena di situ matahari sedang wadih. Wa qala ba'duhum lafzuhu yugni an tafsirihi. Nah, ini pengertian yang kayak gini yang paling enak, ya. Bikin ulama mengatakan, ulama ahli bahasa, lafzuhu yugni an tafsirihi. Lafaznya mencukupi, ya, dari penafsirannya. Nggak perlu ditafsirkan, maksudnya dari lafaznya sendiri sudah cukup begitu. Karena dia sesuatu yang jelas, ya nggak perlu diperjelas lagi, itu maksudnya. Nah, ini lafaz pengertian yang bagus sekali. Nah, kalau antum sempat untuk cari masdar dari perkataan ini nanti bagus, karena di sini tidak disebutkan siapa yang mengucapkan perkataan. Wastilahan, dan secara istilah, arrafahu biqaulihi mahtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar.
Dan secara istilah pengertian yang sudah kita baca tadi, mahtamala amrain. Ma di situ maksudnya lafaz. Lafaz ihtamala amraini. Ihtamal artinya mengandung kemungkinan, ya, mengandung dua kemungkinan, dua makna maksudnya. Amraini ay maknayaini au akthar. Lianna adh-dhahira qad yakunu lahu iddatu ihtimalatin. Karena yang zahir itu terkadang, perhatikan qad ketemu dengan fi'il mudhari, artinya terkadang, lahu iddatu ihtimalatin. Dia punya beberapa ihtimalat, beberapa kemungkinan. Zahir itu terkadang punya banyak kemungkinan. Ya. Jadi ini bedanya nas dengan zahir ya. Kalau nas itu hanya satu kemungkinan, nggak ada kedua ketiga. Kalau zahir ada lebih dari satu kemungkinan. Ya. Dan yang paling kuat itu dinamakan zahir. Huwa fi ahadiha azhar. Salah satu dari kemungkinan-kemungkinan tersebut lebih kuat. Wa hadza yukhrijun nassa lima taqaddama. Dan ini ya, mengeluarkan pengertian nas, karena pengertian nas hanya satu saja, satu makna saja yang dikandung. Lima taqaddama, sebagaimana sudah lewat. Wa qaluhu ahaduhuma, salah satu dari kedua makna, yaitu ahadul ma'nain, wa huwal ma'na alladhi yatabadaru ila dhihni bimujarradis sama. Makna apa yang maksudnya di sini? Makna yang pertama kali yatabadar. Yatabadar itu artinya bersegera masuk ke dalam otak kita bimujarrad as-sama. Hanya cukup dengan mendengar saja. Misalkan Anda mengatakan, saya melihat singa. Apa yang pertama kali terbayang di kepala antum itu dimaksud dengan al-makna alladhi yatabadar ila dhihn bimujarradis sama. Dan cukup mendengar saja antum paham di dalam kepala antum, gambaran dalam kepala antum. Nah, itu yang dimaksud dengan al-makna di sini. Bimujarrad as-sama, cukup dengan mendengar saja. Wa hadza yukhriju al-mujmal. Nah, ini tentu beda dengan pengertian mujmal. Ya, karena mujmal itu la yatabadaru fihi wahidun minal ma'nayain. Kalau mujmal itu kan pengertiannya dia memiliki dua makna yang sama-sama kuat. Ya, tidak ada satupun dari kedua makna itu yang tergambar di kepala kita, karena kedua-duanya sama-sama kuat. Ya. Kalau misalkan Anda mengatakan, saya melihat singa, yang terbayang di kepala antum pertama kali adalah pasti hewan. Ya, pasti hewan. Nggak mungkin seorang laki-laki pemberani, mana kiasannya. Ya, walaupun itu ada kemungkinan, bisa jadi yang Anda lihat itu adalah manusia, bukan hewan. Ya, maka makna yang pertama kali sampai ke kepala antum itulah dinamakan al-makna alladhi yatabadar ila dhihn bimujarrad as-sama. Beda dengan mujmal. Kalau mujmal nggak ada, karena dua-duanya maknanya sama-sama kuat. Jadi tidak bisa kita rojehkan salah satunya. Wa qaluhu azharu minal akhar. Dikatakan dua makna tersebut ada salah satunya yang lebih kuat, yang lebih jelas. Ya. Kenapa? Kenapa bisa ada salah satu yang lebih kuat? Lidzuhuri asbabun. Ada sebab-sebabnya. Yang pertama al-haqiqah. Ya. Yang pertama adalah karena hakikatnya seperti itu. Sebagaimana Anda contohkan tadi. Kalau kalimat tersebut adalah kalimat yang hakikat, yang hakikoh, ya. Wa yuqabiluha al-majaz. Sebagaimana sudah kita pelajari, hakikoh itu lawannya adalah al-majaz. Contohnya ra'aitu asadan. Ketika Anda mengatakan ra'aitu asadan, maka antum bawa ke mana hakikoh atau majaz terlebih dahulu. Hakikoh, ya. Ingat kaidah kita apa? Al-aslu fil kalam al-hakikoh. Hukum asal kalam itu hakikoh dulu. Tidak boleh kita bawa kepada makna majaz kecuali ada dalil yang memalingkan kepada makna majaz. Ya. Jadi ketika antum mendengar kata ra'aitu asadan, bawa kepada makna hakikoh terlebih dahulu. Wa huwa yahtamilu an yakuna al-murad al-hayawan al-muftaris. Jadi ketika Anda mendengar kata ra'aitu asad, dan ada kemungkinan yang dimaksud di situ adalah hewan buas, wa huwa zahir itu yang lebih zahir. Li'annahu maudu'un lahu, karena memang itu maudu'nya. Lafaz itu diletakkan untuk itu. Kata asad itu memang mewakili hewan. Ya. Dari awalnya diciptakan kata asad itu memang orang Arab gunakan kata asad itu untuk menggambarkan hewan, bukan untuk manusia. Itu maksudnya li'annahu maudu'un lahu di situ. Wa yahtamilu ar-rajulu asy-syuja'. Wa yahtamilu ar-rajula asy-syuja'a. Dan mengandung kemungkinan juga kata asad itu adalah artinya ar-rajul as-syuja',
Ya, ini mana berarti mana majazi. Wa hamluhu alaihi ta'wilun, dan ini namanya ta'wil. Ya, antum bawa kepada makna majaz itu namanya ta'wil. Sesuatu yang hakikoh antum bawa kepada makna majaz itu namanya ta'wil. Ta'wil itu kalau di apa namanya, di bahasa dinamakan tasrif, ya. Tasrif, dhahaba dan tasrif menjadi yadhabu. Nah, itu namanya tasrif dalam bahasa, takwil dalam fikih dan usul fikih. La yuqbalu illa biqarinah. Hal seperti ini tidak boleh, tidak diterima kecuali adanya qarinah, adanya pertanda. Misalkan mengatakan ra'aitu asadan 'alal minbar. Nah, itu baru benar. Ada qarinahnya. Kalau nggak ada qarinah, bawa kepada mana hakikoh. Tidak boleh kepada mana majaz. Itu sebab yang pertama. Ya, sebab yang pertama, kenapa ada salah satu yang lebih zahir. Ya, hakikoh itu lebih zahir dari al-majaz. Hukum asalnya hakikoh itu lebih zahir daripada al-majaz kecuali adanya qarinah. Kemudian yang kedua al-iktifa wa adamut taqdir. Al-iktifa, al-istibna, yang merasa cukup. Wa adamut taqdir. Ya, tanpa adanya penjabaran atau perincian. Lianna hadza huwal asal. Karena hukum asalnya itu memang tidak ada perincian. Wa qauluhu ta'ala, contohnya Allah berfirman wa jaa'a rabbuk. Fa dhahiruhu anna Allah ta'ala yuji'u binafsihi. Waddi'a anna al-murada jaa'a amru rabbika ta'wilun ala khilafil zahir fala yuqbal. Wa jaa'a rabb, dan Rabbmu telah datang. Maka zahirnya di situ Allah sendiri yang datang dengan zatnya. Begitu kan yang antum pahami? Ya, wa jaa'a rabbuk. Tapi ada yang menafsirkan jaa'a rabbuk di situ dengan jaa'a amru rabbik. Yang datang itu adalah perintah Rabb, bukan zat Rabbnya. Maka ini adalah ta'wil ala khilafiz zahir. Ini adalah ta'wil namanya. Ta'wil yang menyelisih sesuatu yang zahir. Apa yang zahir? Ya, yaitu zat Rabb. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaji'u binafsihi. Allah datang dengan sendirinya, dengan zatnya. Maka kalau kita ingin mengatakan ja'a amru rabbik, butuh kepada qarinah, butuh kepada dalil untuk menguatkan perkataan tersebut. Kalau antum nggak bisa mendatangkan dalil bahwasanya ja'a amru rabbik itu yang benar, maka kembali ke makna zahir, yaitu ja'a rabbuka binafsihi. Ya. Ja'a rabbuka binafsihi, itu namanya al-iktifa wa adamut takdir. Cukup dengan ayat ini saja. Ja'a rabbuk artinya ja'a, Allah datang, sudah selesai. Ya, nggak perlu ditakdir. Atau takdir ya, sesuatu yang muqaddar itu tersembunyi. Misalkan antum dalam tasrif untuk katakan dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi, wa taqdiruhu, ya. Al-fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, taqdiruhu, ya. Paham ya? Taqdiruhu huwa, yang tersembunyi itu adalah huwa. Itu maksud takdir di sini. Jadi takdir itu kita menampakkan yang tersembunyi. Nah, itu nggak boleh kita menampakkan makna yang tersembunyi itu kecuali kita punya dalil. Nah, cukup dengan al-iktifa dulu. Wajah rabbuk. Wajah rabbuk nggak boleh antum takwil menjadi ja'a amru rabbik. Kecuali ada dalil yang antum punya yang lain. Entah dari ayat atau dari hadis. Itu sebab yang kedua. Maka makna ja'a rabbuka binafsihi itu lebih zahir daripada ja'a amru rabbik. Karena ja'a amru rabbik marjuh hitungannya di situ. Kenapa marjuh? Karena nggak punya dalil. Ya, nggak punya dalil. Maka dikatakan di situ fala yuqbal. Kemudian sebab yang ketiga al-itlaq wa adamut taqyid. Ini kurang lebih sama dengan yang kedua. Mutlak dan tidak dimuqayyadkan. Mutlak itu hukum asalnya. Ya, hukum asalnya adalah mutlak itu. Sampai ada yang memuqayyadkannya. Jadi muqayyad itu kan butuh kepada qarinah. Ya, muqayyad itu butuh kepada qarinah. Sedangkan mutlak tidak. Mutlak itu hukum asal kata. Hukum asal kata dalam bahasa Arab ya mutlak. Dia tidak akan berubah menjadi muqayyad sampai datangnya qarinah. Ya, contohnya mutlak dan muqayyad itu dalam firman Allah di kafaratul zihar yang sudah kita ambil ini fatahriru raqabah, ya, membebaskan budak. Fallahiruhu anna raqabata ghairu muqayyadatan bil iman. Maka boleh dibebaskan di sini budak apa saja, yang penting dia budak, entah budaknya itu muslim atau kafir. Ghairu muqayyadah bil iman, tidak ditakyid dengan al iman. Wa taqaddama dzalika fi babi al mutlaq wal muqayyad. Ya. Dan ini sudah lewat pembahasan al mutlaq wal muqayyad. Maka hukum asalnya budak yang dibebaskan adalah budak bebas yang mana saja.
Ya, nggak harus yang sudah beragama Islam. Ya, karena boleh kita memperbudak orang kafir, yang diperbudak boleh. Ya, maka di situ para ulama, sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan mutlak dan muqayyad, berselisih pendapat boleh atau tidak, apakah budak yang dibebaskan itu harus muslim atau boleh yang kafir juga. Nah, maka kita katakan kalau kita melihat kepada zahir ayat ini, maka kita katakan budak yang dibebaskan tidak perlu dia sudah masuk Islam, kafir boleh. Gitu ya. Nah, ini perinciannya bisa antum rujuk ke pembahasan mutlak dan muqayyad bagaimana perbedaan para ulama dalam masalah pembebasan budak ini. Kurang lebih sudah dijelaskan 2 atau 3 paragraf kemarin. Kemudian yang keempat al-umum. Al-umum itu sesuatu yang zahir. Sebabnya kenapa ada yang lebih kuat dari dua makna? Karena salah satunya umum. Fa-alfazul umum zahiratun fihi mahtimalil khusus. Alfazul umum zahirah. Lafaz-lafaz yang umum itu dihukumi zahir. Ya, karena hukum asalnya lafaz itu memang umum. Ayat-ayat Al-Quran ya, mayoritas umum isinya. Ya. Itulah kenapa para ulama mengatakan al-amalu ya bisyar'i 'alal umumat. Kita mengamalkan syariat itu di atas keumuman. Ya. Misalkan antum ditanya, "Kenapa antum puasa?" Mengamalkan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Diwajibkan atas kalian puasa. Ini kan lafaz umum. As-siyam yang ada di dalam di situ. Ini salah satu dari sigoh al-umum. Ya. Nah, jadi perinciannya itu ada di dalam hadis-hadis Nabi, siam itu seperti apa, caranya bagaimana, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Maka al-fadhul umum zahirah ma'ihtimalil khusus, meskipun ada kemungkinan dia bisa ditakhsis. Wa hamluha 'alal khusus ta'wil. Kita membawa suatu lafaz kepada mana khusus itu dinamakan ta'wil. Ta'wil kan artinya memalingkan ya kan, dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu dinamakan ta'wil. Wa min amthilati az-zahir. Contohnya di sini zahir adalah selesai dari sebab-sebab itu ada 4 sebab. Di antara contoh zahir adalah apa yang ada dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu min luhumil ibil. Ya, ketika Nabi ditanya tentang hukum memakan daging unta, apakah setelahnya harus berwudu? Maka Nabi mengatakan tawaddau minha, berwudulah darinya. Salah satu yang membatalkan wudu itu adalah makan daging unta. Fa inna adh-dhahira minal hadits. Maka yang zahir dari hadis ini apa? Bahwasanya yang dimaksud dengan berwudu di sini adalah ghusl a'dha al-arba'ah, membasuh 4 anggota wudu tadi. 4 anggota wudu. Li'anna al-wudu'a haqiqatun syar'iyyah. Wudu ini hakikah syar'iyyah. Enggak perlu kita takwil wudu itu maksudnya adalah mensucikan hati misalkan. Enggak. Fa yuhmalu fi kalami syar'i ala muradihi. Maka kita bawa makna wudu di sini kepada wudu yang kita pahami dari tinjauan fikih, tinjauan syariat. Wala yasihhu hamluhu 'alal ma'na tsani, dan tidak boleh kita membawa makna wudu di sini kepada makna yang kedua yaitu an-nadzafah. Karena wudu itu kan ada 2 maknanya. Wudu secara bahasa artinya an-nadzafah. An-nadzafah wan nazaha 'anil aqdar. Sedangkan wudu yang kedua maknanya adalah kita membasuh anggota wudu dengan urutan tertentu, tata cara tertentu, dengan bacaan tertentu. Ya. Jadi ada 2 makna wudu di situ. Maka tidak boleh kita bawa makna wudu di sini kepada an-nadzafah. Misalkan ada yang mengatakan enggak wajib kita wudu habis makan daging unta itu. Yang wajib itu kita bersih-bersih. Nadzafah, ya. Kita bersih-bersih bagaimanapun caranya, ya. Bisa dengan selain wudu berarti. Ya, misalkan cuci muka habis makan daging unta atau gosok gigi, enggak perlu berwudu. Nah, itu kalau dia membawa makna wudu di sini kepada makna yang kedua. Karena itu tidak boleh illa bidalilin. Harus ada dalil. Harus ada dalil yang memalingkan karena makna asalnya yang kita pegang. Maka sering antum dengar para ulama ketika ditanya suatu permasalahan, "Ya Syekh, apa hukum ini, hukum itu?" Mereka menjawab, "Kalau berdasarkan keumuman ayat ini." Nah, dia mulai dengan kata-kata seperti itu atau berdasarkan zahir dari ayat ini. Ya. Nah, ya seperti itu. Nah, itu karena dia mengamalkan apa yang tampak dari ayat itu tanpa ditakwil gitu. Tanpa ditakwil. Itulah kenapa ada mazhab yang kelima. Ya, itu mazhab ahlu zahir.
Dan mazhab ahlul zahir ini dianggap ada atau dipegang perkataan mereka dalam usul fikih. Ya. Sebenarnya dalam usul fikih itu ada 9 mazhab yang mu'tamad ya. Yang mu'tamad itu ada 9 mazhab. Ya, menurut sebagian ulama. Yang sering dipakai perkataannya itu dalam fikih, ya bisa antum tinjau ke Bidayatul Mujtahid, nanti sering dinukilkan perkataan-perkataan mereka. Itu adalah mazhab ahlul zahir. Ya, mazhabnya Ibnu Hazm. Ya, dengan kitabnya Al-Muhalla. Baik. Jadi zahir itu adalah apa yang memang tampak dari nas pertama kali ketika antum baca. Ketika antum membaca ayat hadis ini, tawadda'u minha, berwudulah darinya. Yang antum pahami ya berwudu, cuci tangan, basuh muka, basuh kaki, wudu sebelum sholat. Bukan berwudu yang artinya mensucikan badan, mensucikan diri, atau mensucikan tempat. Bukan itu. Karena kalau antum bawa kepada mana kedua, harus punya dalil yang lain. Fayakunu zahiran fi mana awal. Maka tentu makna yang pertama berarti yang lebih zahir. Ini contoh zahir dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Bahkan kita katakan mayoritas ayat Al-Quran itu adalah zahir. Qauluhu wa yu'awwalu zahiru bid dalil, dan zahir itu bisa ditakwil dengan dalil. Apa yang dimaksud dengan takwil? Yusraful lafzu an zahirihi. Kita memalingkan lafaz itu dari zahirnya. Idza wujidat dalilus sarif lahu. Kalau kita dapati ada dalil lain yang bisa memalingkannya. Kalau ada dalil lain yang bisa memalingkan. Wa hadza yufidu anna hukma zahir annahu la ya'dilu anhu illa bidalilin la yu'dalu anhu illa bidalilin sahihin yusrifuhu an zahirihi. Berarti maknanya di sini bahasanya hukum zahir itu la yu'dalu anhu, kita tidak bisa berpaling dari zahir itu illa bidalilin sahih, kecuali ada dalil yang sahih yusrifuhu an zahirihi, yang memalingkannya dari kezahirannya. Ya, tidak bisa kita meninggalkan makna zahir itu. Contohnya tadi tentang wudhu dari makan daging unta tadi, setelah makan daging unta. Makna zahirnya adalah wudhu seperti wudhu sholat. Maka tidak boleh kita berpaling dari makna ini kecuali ada dalil sahih yang memalingkannya. Wa yakunu dalil aqwa minaz zahir. Dan kalau ada dalil ya, yang bisa memalingkannya, berarti dalil itulah yang lebih kuat daripada yang zahir tadi. Maka kita bawa kepada makna tersebut. Yang namanya sesuatu bisa memalingkan sesuatu yang lain, tentu sesuatu itu sesuatu yang kuat. Gitu ya. Batu ya, bisa kita palingkan bentuk batu itu dari bulat menjadi kotak misalkan, atau menjadi bentuk remah-remah, itu dengan kita pukul menggunakan palu. Itu berarti menunjukkan palu itu lebih kuat daripada batu, sampai palu tersebut bisa merubah bentuk batu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Gitu ya. Nah, itu. Jadi dalil yang mampu merubah sesuatu yang zahir kepada makna yang lain, kepada makna kedua atau ketiga, itu berarti adalah dalil yang kuat. Kalau dalilnya lemah ya tetap hukum asalnya. Jadi kalau antum nanti misalkan kuliah ambil jurusan perbandingan mazhab, ya, jurusan yang membahas mazhab muqaran, fikih muqaran, maka yang antum pelajari adalah bagaimana antum membenturkan pendapat-pendapat yang ada. Benturkan pendapat-pendapat yang ada, antum uji mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Dan untuk bisa membenturkan dengan tepat, tentu antum butuh kepada usul fikih, kekuatan usul fikih yang paling utama. Baik. Wa illa fajibul amalu bil zahir. Ini garis bawahi. Kalau dalil itu lebih kuat dari zahir, maka dalil itulah yang kita amalkan. Dalil yang lain maksudnya, misalkan ada dalil lain yang mengatakan bahwasanya wudhu di sini maksudnya bukan wudhu seperti sholat. Hadis yang lain misalkan hadis Fulan bin Fulan mengatakan wudhu di situ adalah cukup dengan membersihkan badan atau membersihkan mulut misalkan, bersiwak misalkan. Ya, maka kita amalkan dalil tersebut. Ya, wa illa fajibul amalu bil zahir. Tapi kalau tidak ada dalil atau ada dalil tapi dia lemah, lemah itu ditinjau dari entah dari kalau misalkan hadis dari kekuatan sanadnya, ya, dari kekuatan al-umum al-khususnya, al-mutlaq dan muqayyadnya, maka yajibu al-amalu bil zahir. Kita amalkan yang zahir saja. Kita kembali ke hukum asal. Wa hamlul lafzi 'ala al-ma'na adh-dhahir la yahtaju ila dalilin.
Dan membawa lafaz kepada makna zahir itu tidak butuh kepada dalil. Kenapa? Lianna hadha huwal asal. Ya. Lafaz itu nggak kita bawa kepada makna zahir. Karena memang zahir itu hukum asalnya. Gitu ya. Misalkan antum katakan air itu tidak butuh apapun untuk bisa tetap bening. Karena memang hukum asal air itu adalah bening. Kecuali kalau antum ingin rubah dia menjadi warna merah. Butuh sesuatu untuk bisa merubah warna merah. Masukkan zat pewarna begitu. Itu maksudnya. Jadi la yahtaj ila dalil li'anna hadha huwal asal, karena memang asalnya lafaz itu adalah zahir. Wa li'anna al-amala bil-zahir tariqatus salaf salih min hadhil ummah. Karena mengamalkan dengan yang zahir itu adalah metode para salaf, ya. Metode para salaf itu yang membedakan kenapa para salaf itu mereka kokoh-kokoh sekali dalam masalah akidah, masalah fikih sebagainya, ya. Walaupun ada khilaf dalam masalah fikih, mereka kokoh sekali dengan pendapat-pendapat yang mereka punya. Kenapa? Karena mereka selalu mengamalkan yang zahir, tidak terburu-buru mentakwil. Beda dengan kita sekarang, dikit-dikit takwil, dikit-dikit takwil. Kita selalu mencoba meraba-raba makna yang tersembunyi, ya, sehingga lupa kita mengamalkan apa yang jelas. Kalau para salaf tidak, mereka amalkan yang jelas itu, kemudian mereka pelajari makna yang tersembunyi dari lafaz-lafaz tersebut. Wali'annahu ahwatu abra'u lidhimmah. Karena memang itu yang lebih dibutuhkan oleh kita sebagai umat manusia, sebagai hamba. Wa abra'u lidhimmah, dan lebih melepas tanggung jawab. Zimmah itu, zimmah paham ya, masih ingat zimmah ya. Zimmah itu taklif maksudnya, pembebanan. Kalau kita ingin lepas dari beban syariat, ya, cara yang paling tepat itu adalah dengan kita mengamalkan yang zahir. Wa aqwa fit ta'abbud, itu lebih kuat dalam masa ta'abbud. Wa adallu 'alal inqiyad, itu lebih menunjukkan atas ketaatan. Kalau antum diperintahkan melakukan sesuatu oleh teman antum mentakwil perintah tersebut atau langsung mengamalkan. Antum langsung amalkan yang lebih bagus. Tidak repot mencari takwil gitu. Ustaznya mengatakan kerjakan PR halaman ini. Ya. Kemudian antum berusaha untuk mentakwil, antum katakan Ustaz PR-nya boleh dikerjakan besok-besok atau bagaimana, antum takwil sedemikian rupa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan antum tidak ada niat untuk ingin mengerjakan tugas tersebut. Tapi kalau ketika dikatakan kerjakan PR halaman ini langsung seketika itu antum kerjakan. Nah, ini namanya adallu 'alal inqiyad, adallu 'ala ta'ah, lebih menunjukkan atas ketaatan. Itulah kenapa nilai suatu ibadah yang dilakukan di awal waktu itu lebih berpahala lebih besar daripada ibadah yang diakhirkan di akhir waktu. Ya, maka Nabi katakan ayul amali afdol, amal apa yang paling afdol? Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya, di awal waktu. Salat di akhir waktu boleh atau tidak boleh, tapi nilai pahalanya lebih sedikit dibandingkan di awal. Kenapa di awal lebih banyak? Karena adallu 'alal inqiyad, itu lebih menunjukkan atas ketaatan. Fa idza surifa al-lafdhu an zahirihi bidalilin sara muawwalan. Kalau suatu lafaz dipalingkan dari kezahirannya dengan satu dalil, maka sekarang dia dinamakan muawwal. Ya, kalau ada lafaz zahir ini, ya, kemudian ternyata ada dalil. Tadi contoh-contohnya kan nggak ada dalil ya. Contoh di hadis Al-Bara bin Azib tadi, hukum berwudu dari daging unta setelah makan daging unta, itu kan nggak ada dalil lainnya. Bagaimana sekarang kalau ada dalil lain? Maka dia tidak lagi dinamakan zahir, dia dinamakan muawwal. Ya, dia tidak lagi dinamakan zahir, tapi dia dinamakan muawwal karena sudah ada dalil lain yang memalingkan, sudah dipalingkan ke sana maknanya. Muawwal artinya ditakwil. Takwil itu fiilnya, masdarnya, kemudian muawwal itu isi maf'ulnya. Bagaimana mujmal dan mubayyan, ya, ijmal dan al-bayan. Baik, wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang menanyakan. Wadah? Taib di merojah lagi nanti. Ya, jangan nggak di merojah lagi. Baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.